Salam guru penggerak. Salam sehat Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi kepada Bapak Ibu mengenai aksi nyata modul 2.3 yang saya lakukan, yaitu praktik coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Yohanes SPD, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 8 yang berasal dari SMK Negeri 1 Cibeber di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Aksi nyata praktik coaching dalam supervisi akademik ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Praktik coaching dalam supervisi akademik ini saya lakukan bersama rekan guru saya, yaitu Ibu Mauriza Hesti Nurhafifah SPD, yaitu pengajar dalam kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Pada tahap pra-observasi, saya melakukan percakapan dengan Ibu Mauriza. Kemudian pada tahap observasi, saya melakukan kunjungan kelas dan melakukan pengamatan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mauriza. Serta pada tahap yang terakhir, pasca observasi, saya melakukan percakapan dengan Ibu Mauriza dan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ismawanto SPD. Berikut kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ica. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Syukur saya sehat juga. Makasih Bu Ica sudah datang ke sini ya. Nah jadi begini Bu Ica, kan hari ini kita akan melakukan sesuai dengan yang kesepakatan yang kemarin ya. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ica seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan terlebih dahulu ya Bu Ica ya mengenai tujuan supervisi akademik ini. Tujuan supervisi akademik ini tentunya untuk pengembangan dari keterampilan atau kompetensi Bu Ica sendiri, dan nanti juga di situ kita akan sama-sama ya melakukan evaluasi mengenai pembelajaran, bagaimana kita nanti bisa meningkatkan pembelajaran kita agar semakin baik. Selain itu, pra-observasi ini juga persiapan awal sebelum nanti Bu Ica melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira nanti untuk kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, Bu Ica akan melakukannya di kelas mana? Untuk kegiatan supervisinya, insya Allah saya akan mengajar di kelas belajar kaji sesuai dengan kelas yang saya ampu, dan kemudian pada hari Selasa di jam ke-2 dan ke-3. Selasa 13 Agustus ini ya? Oh berarti besok ya Bu ya? Oke baik. Berarti untuk supervisi akademik yang akan kita lakukan di kelas 10 TKJ di hari Selasa di tanggal 13 Agustus 2024 di jam kedua dan ketiga. Berarti kita sepakat ya Bu Ica ya? Oke. Kalau begitu untuk nanti pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ica capai apa di pembelajaran tersebut? Mengacu dengan materi yang akan saya sampaikan kepada siswa nanti, tujuan pembelajaran yang saya punya untuk siswa adalah yang pertama, mereka bisa memahami prinsip K3LH itu sendiri ya. Kemudian mereka juga mampu mengkoordinir atau memilih bagaimana caranya menggunakan K3LH ini, dan yang terakhir mereka bisa mengimplementasikannya di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi berdasarkan yang Ibu Ica sebutkan tadi ada 3 ya? Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran besok. Kemudian untuk area pengembangan mana yang ingin Bu Ica capai dari pembelajaran besok? Saya lebih memfokuskan kepada area pengetahuan dan juga keterampilan yang kita sifat. Karena kan di area pengetahuannya ya, mereka bisa fokus pada memahami prinsip dari K3LH tersebut. Dan kemudian untuk area keterampilannya, mereka bisa mengimplementasikan di kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berarti pembelajarannya akan fokus pada dua aspek. Yang pengembangan, yang pertama pengetahuannya tentang K3LH tadi ya. Kemudian yang kedua juga keterampilan, bagaimana mereka mengimplementasikan pengetahuannya di dalam lingkungan praktik juga ya, dan lingkungan sekolahnya tentunya. Oke, luar biasa Bu Ica. Nanti untuk pembelajarannya adakah strategi, kemudian atau model atau metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran?
karena sebetulnya ini adalah pertemuan kedua ya Pak. Sebelumnya kan saya sudah melakukan pertemuan juga. Ya, ini adalah rangkaian dari project based learning sebetulnya. Di mana mereka sudah membuat project di awal video, dan kemudian pada pertemuan kali ini saya lebih fokus ke menekankan materi, mereka bisa memahami materi tentang materi hari ini yang nantinya akan dibungkus dengan diskusi, tanya jawab, dan juga metodenya nanti lebih ke tanya jawab aja sih Pak, gitu, sama diskusi. Oke, baik. Berarti kalau yang saya tangkap, nanti untuk pertemuan besok itu kan lanjutan ya, pertemuan kedua dari pertemuan pertama yang menggunakan alur project based learning. Tadi seperti yang Ica katakan, ada project yang berupa video yang mereka buat, dan nanti berarti di pertemuan besok kita akan melakukan penguatan ya, penguatan dengan anak-anak, pendalaman materi, terus tanya jawab supaya apa yang mereka kerjakan di pertemuan pertama itu juga semakin dipahami dan diimplementasikan gitu ya. Oke, luar biasa Bu Ica. Terus untuk media pembelajaran yang digunakan untuk besok, apa saja yang digunakan rencananya? Untuk media saya menggunakan PowerPoint atau PPT, dan kemudian yang pastinya dibantu dengan alat-alatnya seperti proyektor dan juga laptop. Jadi fokus ke PowerPoint. Oke, berarti akan menggunakan PowerPoint ya sebagai media pembelajarannya, juga beserta alat-alat sarana prasarana pendukungnya ya, seperti tadi proyektor, laptop, dan lain-lain. Untuk video tadi berarti akan... Iya betul. Dengan video tadi nanti ditampilkan. Oh, berarti video itu akan juga ditampilkan, dijadikan bahan diskusi? Betul. Oh benar ya, berarti videonya akan digunakan sebagai bahan diskusi juga. Oke, kemudian nanti rencana Bu Ica setelah kegiatan praobservasi ini, harapannya terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa saja? Saya berharap banyak sih ya, khususnya untuk siswa-siswi yang nanti saya ajar. Saya berharap mereka bisa lebih aktif, berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berlangsung pun memang berjalan secara kondusif gitu, dimana ada timbal balik antara saya dan juga siswanya. Mereka aktif untuk bertanya, saya juga nanti bantu jawab, dan juga kemudian ya saling aja gitu, saling tanya jawab. Jadi ya harapannya ya itu tadi, mereka bisa berpartisipasi aktif dan juga berperan aktif di kelas. Berarti harapannya dari segi kegiatan pembelajarannya ya, bahwa murid juga merespon, berpartisipasi aktif dalam setiap proses diskusi ya, tanya jawab yang tadi Ibu sampaikan ya. Kemudian harapannya semoga terwujud ya Bu ya. Nah nanti berarti untuk besok saya akan masuk ke kelas Bu Ica untuk melakukan supervisi akademik ya Bu Ica ya. Izinnya saya akan datang ke kelas Bu Ica sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati tadi ya. Sekali lagi mungkin saya tekankan di 10 TKJ di hari Selasa besok tanggal 13 Agustus 2024 di jam pelajaran kedua dan ketiga, benar ya? Oke, dan nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang saya temui, yang saya observasi di dalam kelas. Lalu setelah nanti kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan besok, kita juga akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Ica dari kegiatan praobservasi ini, apa sih yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita barusan di praobservasi? Oke. Dengan adanya kita berdiskusi ini hari ini, alhamdulillah saya merasa tercerahkan gitu. Jadi saya harus tahu nih apa saja sebetulnya harus dipersiapkan sebelum mengajar itu. Mungkin ya saya lebih siap gitu kalau untuk mengajar nantinya, karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, baik, berarti bisa lebih tercerahkan ya, karena akan sudah bisa memprediksi apa yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran besok. Oke, terima kasih Bu Ica untuk waktunya ya. Saya rasa sudah cukup untuk praobservasi kali ini, dan semoga nanti supervisi besok bisa berjalan dengan lancar, dan juga pembelajaran yang Bu Ica lakukan bisa menyenangkan ya dan bermakna buat anak-anak nanti. Ya mungkin itu saja Bu Ica, terima kasih atas waktunya. Nanti silakan boleh kembali ke ruangan guru. Kita jumpa besok ya Bu Ica ya. Selamat siang Bu Ica, terima kasih. Selamat siang Mbak, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang lagi sakit? Enggak. Ada? Sehat semua? Sehat. Udah pada sarapan belum?
Losari, Tegas ya, Dewi, Diki Aditya, ada kira-kira Wiyanti, Evan Ramadhani, Ilan Mulyana, Gita Amelia, Royro Lidiana, Lisa Yulianisi, Aisyah, Mila Suraini, Muhammad Hasbi Saleh, apa bu? Apa? Ditanya ya, apa yang mana? Dia Ramadhani, lokal Rizal Rahman, Novita Rahmawan, Olivia Amelia, Ridwan Maulana, Rizal Puspita Hari, Rosman Maulana, Rahmat, Sakti Octaviana, Syarid Dain Putri, Cindy Alia Fatini, Pinati. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar mata pelajaran apa? Walaupun ibu mengaku banyak mapel di kelas ini, tapi hari ini kita akan mempelajari mapel komputer dan jaringan. Masih ingat nggak minggu lalu kita bahas apa? Ibu ngasih tugas apa? Nah, ayo angkat tangannya satu orang, siapa yang mau menjawab? Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Atau ibu sudah memberikan tugas apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ayo, tugas apa kira-kira? Apa lihat? Membuat video tentang tempat yang berbahaya di mana? Di lingkungan sekolah. Kayaknya masih pada lemas ya? Iya. Coba satu orang pimpin, siapa yang mau yel-yelan untuk semangat? Ayo. Siapa yang mau ngasih contoh contohnya? Alif, bisa Alif? Ada yang serangkan? Di sini ada yang serangkan nggak? Ada. Alif, ayo Alif. Gimana? Tapi pada tahu semangat? Pada tahu nggak semangat? Gimana coba? Coba tes dulu ya. Tepuk semangat. Buat ya, semuanya hasilnya jip dong, biar semangat belajarnya. Oke, semuanya lihat dulu ke depan, lihat dulu ke depan. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang ngantuk, semuanya harus lihat ke depan. Oke, bimbing lihat tuh. Apa yang kasih apa-apa, cepat. Tepuk semangat. Ya, bersemangat belum? Belum. Harusnya siapa yang menyemangati? Ya. Oke. Dengan tepuk semangat tadi ya, dengan tepuk semangat tadi semoga kalian bisa menumbuhkan semangat dari diri kalian untuk belajar ya. Sebelum kita lakukan pembahasan, coba ibu mau tanya dulu. Kira-kira gimana, kenapa penyebab terjadinya suatu kecelakaan, misalkan di RPS atau di tempat kalian kerja? Ada yang tahu sebabnya kenapa? Karena tidak berhati-hati kata Alif. Selain itu, kenapa? Apa? Karena kelalaian. Oke. Yang pertama tadi alasannya karena tidak berhati-hati. Terus karena kelalaian. Ada lagi nggak sebabnya kenapa? Apa coba? Selain dua hal itu, kenapa? Misalnya kalian lagi di RPS, terus bisa kesetrum, kenapa kira-kira? Penyebabnya? Kurang hati-hati. Oke. Semuanya didasari dengan kelalaian, ya. Apakah dengan adanya peraturan bisa membantu untuk meminimalisir kelalaian itu? Bisa. Dengan adanya peraturan akhirnya gimana? Kita bisa mengikuti para
gimana? Lurus seperti ini ya, nggak boleh gini. Kenapa nggak boleh gini? Ada yang tahu kenapa? Kita harus megang mouse secara lurus. Nggak boleh ngangkat. Boleh gini. Katanya salah kalau ngangkat. Kenapa kira-kira? Coba dilihat. Yang benar lurus seperti ini ya. Terus yang benar tuh nggak boleh miring kanan, miring kiri. Harusnya gimana? Lurus aja ternyata. Ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Apa Lin? Bisa membuat cedera. Kalau kita lama-lamaan gini gimana? Itu kebiasaan. Enggak lah. Nanti gimana? Bisa mungkin orang yang dia nggak biasa nantinya akan menyebabkan pegal-pegal gitu ya. Tapi kalau misalnya keadaan lurus seperti ini, membuat tulang kita lebih rileks ya. Baru tahu nggak? Apa udah tahu sebelumnya? Kalau tahu mouse yang benar. Ya. Jadi nanti kalau kita praktek di MPS, cara megang mouse yang benar gimana? Lurus. Ada yang mau coba praktek di depan? Ayo. Siapa? Jangan Olive lagi bosan. Siapa yang lain? Kevin mau coba? Kevin coba praktek di depan. Gimana cara megang mouse? Caranya gimana? Megang mouse. Oke, betul? Sudah betul belum? Betul. Yang salah gimana? Yang salah? Oke, selain itu nggak boleh di apa? Nah, tidak boleh seperti itu. Coba bayangkan kita bekerja misalkan sebagai admin yang kerjanya 8 jam. Kamu gini aja. Gak kebayang ya? Modelnya seperti apa? Oke, terima kasih Kevin. Tepuk tangan. Itu salah ya? Soalnya mirip Kevin kelas 11. Kelasnya kelas 11. Oke. Sudah paham cara penggunaan mouse? Paham? Oke, kalau nanti praktek jangan apa? Jangan salah ya, sudah tahu caranya. Nah, contoh sederhana seperti ini ya. Ketika nanti kalian di ruang MPS pasti menemukan peraturan untuk menggunakan sebuah komputer atau PC ya. Dalam pengaturan monitor sebagai berikut: letakkan monitor dan keyboard tepat di depan pekerja atau siswa. Tempat di depan, jangan di samping, jangan di belakang, apalagi di atas ya. Pusing nggak lihat kalau ke atas? Pusing. Tinggi monitor diatur sedikit bawah mata kita. Berarti jangan sejajar ke bawah ya. Monitor yang terlalu tinggi atau rendah akan menyebabkan nyeri pada leher dan pundak. Kebayang kita gini aja selama 8 jam misalnya. Masih sakit ya leher? Ya kan? Nah, jarak antara monitor dengan pekerja sepanjang tangan kita. Berarti segini ya. Ukurnya segimana? Segini panjang tangan. Ya. Kalau kalian nggak tahu 40 cm atau 50 cm itu ukur aja panjang tangan kalian. Pokoknya jaraknya seperti ini. Posisi monitor yang terlalu dekat dapat menyebabkan mata cepat lelah. Kalian tahu nggak lazy eyes? Tahu nggak lazy eyes? Yang lagi tren di TikTok itu lazy eyes. Lazy eyes bahasa Indonesianya mata malas ya? Tahu? Lazy eyes tahu? Yang orang tuh kelihatannya kayak ngantuk aja. Terus kadang ada juga orang yang juling matanya, maaf ya. Juling bukan karena lahir bawaan, tapi karena penyebab dari penggunaan handphone atau laptop yang terlalu lama. Jadi silakan dikurangi dari sekarang ya. Oke. Nah, ini adalah penggunaan
Karena rawan kebakaran. Ya. Nah, biasanya warna merah ini yang tidak ada silangnya itu dipakai untuk apa? Untuk simbol tanda rawan kebakaran ya. Yang pertama ada tanda panah ke bawah. Yang tahu buat apa tanda panah ke bawah? Apa? Biasanya jalur evakuasi. Misalkan kalian ada yang di lantai 100 misalnya gitu ya. Kebakarannya di lantai 200 misalnya. Terus nggak bisa pakai lift kan? Harus turun ke bawah. Nah, biasanya tanda yang merahnya ini tanda panah ke bawah itu tanda merah untuk jalur evakuasi kalau misalkan ada kebakaran ya. Yang kedua tahu nggak itu alat apa itu? Apa? Apa? Apa nih? Alat pemadam api benar ya? Biasanya di mana? Di pom bensin warna apa? Cara kerjanya gimana? Disemprot ya. Kalau ada api langsung apa? Langsung padam. Ya. Dan selanjutnya. Kemudian yang warna biru. Kira-kira warna biru itu apa? Perlengkap atau apa? Alat pelindung diri. Ya. Kalian kalau masuk RPS harus ada ketentuannya enggak? Apa? Sepatu apa? Sepatu bot disebutnya, tapi namanya sepatu safety. Ya. Ya, orang biasanya nyebutnya sepatu bot, namanya sepatu safety ya. Tuh. Khususnya yang teknik mesin, yang TKR, mereka tuh wajib menggunakan sepatu safety. Kenapa kira-kira? Ada yang bilang untuk melengkapi doang, ada yang bilang untuk gaya doang. Yang benar untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Sepatu safety untuk apa? Membayangkan PNS. Ini ya, kamu kan bilang tadi. Kamu kan bilang tadi ya PNS tidak ada MS-nya. Ini ya ada aku. Kenapa ini dihapus? Kenapa harus pakai sepatu safety kalau masuk RPS? Dari tahu? Dari apa melindunginya? Misalkan di teknik mesin kan mereka berpotensi ya. Misalkan tiba-tiba kakinya takutnya injak apa namanya? Baku atau dan lain sebagainya. Yang TKP misalkan gitu ya. TKP lagi praktek. Khawatirnya mereka menginjak ya barang-barang yang panjang atau ketimpa besi maksudnya ketimpa barang-barang yang berat gitu ya. Kalau pakai sepatu safety itu akan lebih kecil rasa sakitnya. Ya, jadi yang biru itu untuk alat apa? Alat perlengkapan diri atau disingkat APD. Zaman COVID dulu APD-nya tahu warna apa? Putih ya, dokter pakai apa sih namanya? Pakai kayak mantel gitu kan? Itu alat pelindung diri. Yang selanjutnya warna apa? Kenapa? Hijau? Kira-kira buat apa hijau? Apa? Informasi. Jadi yang warna hijau itu biasanya untuk informasi. Kalau di jalan-jalan ada arah penunjuk jalan warnanya apa? Papannya hijau. Arah penunjuk jalan.
review bareng-bareng hasil video yang sudah kalian buat ya. Oke, ibu nggak expect kalian tuh bisa explore semua sekolah. Ibu pikirnya paling ke depan kelas, ternyata ke semua sekolah. Keren-keren. Tepuk tangan dulu. Kita lihat yang paling bawah dulu, ibu. Oke, kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Angkat tangannya. Oh, di sini ada Bapak, Aja, terus kita, coba kita simak ya. Ibu kecilin aja, nggak apa-apa.
tidak membahayakan. Ada yang Sumali. Ya bisa jadi mungkin kuning juga ya. Biasanya ada di mana? Di Indomaret atau di Alfamart, pernah lihat nggak? Ada di apa? Pernah. Ya, tahu di apa ya? Di apa di situ? Maksud apa? Awas ada CCTV gitu ya. Ruangan ini telah diawasi oleh CCTV, bisa jadi mungkin peringatan juga ya. Main dulu lebih pilihnya ini warna putih karena sebuah informasi aja. Tapi kuning juga bisa ya. Oke. Selanjutnya yang di sini area apa ini? Lawan Warna apa yang bagus kira-kira? Dipakai di sini. Warna apa? warna kuning. Peringatan. Warna apa? Warna kuning. Kenapa warna kuning?
lubang yang sama. Jatuh. Ini warna apa? Warna apa nih? Emang ini apa? Tempat apa ada di mana? Kalau Pak Kumat mau klarifikasi ini tempat apa? Kamu menemukannya di mana kan Pak Kumat? Di Taman Derek. Taman Derek. Ini tempat apa katanya ceritanya? Tempat pembuangan. Taman apa? Kira-kira Taman wisata. taman wisata. Yang menjelaskan siapa yang menjelaskan? Iya. Siapa? Ridwan. Ridwan. Apa itu Ridwan? Ridwan ini tempat apa Ridwan? Buat apa itu? Apa itu? Tempat persembunyian. Apa? Ya, tempat itu kan. Iya, tempat Derek. Apa Ridwan? Tahu nggak? Aku kan menjelaskan ya. Tempat apa? Untuk menderek emas. Ya, Kenapa nggak boleh jatuh ke situ? nanti ibu nggak pernah bayar. Karena dalam ya lubangnya, kalau jatuh berpotensi untuk tidak bisa naik lagi ke atas. Ya. Langsung bulu. Selanjutnya apa? Mana tangganya? Tangga bu, ke atas. Kenapa harus berhati-hati? Karena licin, banyak lumut. Selain itu tangganya apa? Tidak rapi. Sudah rapuh ya tangganya. Sedikit sudah rapuh, jadi harus berhati-hati. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Adik kelompok 4. Selanjutnya
melindungi pekerja. Pekerja. Selain itu, apa lagi? Bekerja di udara. Untuk memelihara Apa nomor? memelihara kesehatan kerja. Untuk memelihara kesehatan pekerja. Bekerja. Ya. Kemudian warna-warni yang sudah kita ketahui dari simbol ketiga ada berapa? Ada 5. Apa aja? Merah. Terus Merah, kuning, Merah. hijau, biru, putih. merah tandanya Masalah merah Merah. laras atau laras. Terus warna kuning Peringatan. yang terakhir yang terakhir selanjutnya biru. biru apa? APD Warna hijau. APD atau yang melindungi diri. yang harus dibantu. Terus yang Hijau. hijau itu apa? Zona aman. Zona aman atau informasi. Yang terakhir Yang terakhir putih. putih itu juga bisa menjadi informasi umum. Sudah paham? Benar ya? Kalau setelah ini ibu tanya nanti di luar kelas, ibu tiba-tiba nanya misalnya, Novel itu tanda apa sih? Udah bisa belum? Bisa. Bisa? Udah saja. Bisa ya? Paham ya? Jika sudah tidak ada pertanyaan ya, dan sudah paham, di minggu depan nanti kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa? Minggu depan Presentasi. bagian kelompok siapa? Kelompok saya, Bu. Kelompok Olin ya. Mohon dipersiapkan apa aja yang harus dipersiapkan? Buku bikinnya kayak gitu deh, kayak itu. PowerPoint terus Sama bikin ini apa ya? Makalah. makalah ya. Yang di print out apanya? Apa tuh? Yang di print. Makalahnya. Yang dikumpulkan makalah. Kemarin ada yang ngelain soalnya. Bu, PPT-nya di print juga enggak katanya? Enggak usah ya, PPT-nya enggak usah. Jadi cuma makalah. Mohon dipersiapkan ya untuk minggu depan. Setelah ini silakan dipelajari lebih lanjut, dipraktekkan simbol-simbol K3-nya. Kalau di jalan temu simbol, silakan langsung diingat-ingat itu simbol apa. Foto Ya. kirim ke ibu. Apa? Foto kirim ke ibu. Foto kirim ke ibu boleh silakan ya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada kendala, mungkin kelasnya kita cukupkan ya pada hari ini. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Yohanes SPD, calon guru penggerak angkatan 10, akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan guru saya yaitu Ibu Mauriza Hasin Rohifa SPD, yaitu pada guru mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan. Dan bersama saya juga telah hadir Bapak pengajar praktik Bapak Ismawanto SPD. Dan pada kesempatan kali ini berikut kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, selamat siang Bu Ica. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Ya, saya sehat juga Bu Ica. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ica sudah mau hadir ke ruangan ini untuk melanjutkan kegiatan dari rangkaian observasi atau supervisi akademik. Di minggu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan kemarin juga saya sudah melakukan kunjungan observasi ke kelas yang Bu Ica lakukan, dan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, untuk pertemuan hari ini izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Ica mengenai hasil yang Bu Ica lakukan, juga pembelajaran yang lakukan, dan dari hasil pengamatan yang saya lihat ketika pembelajaran sedang berlangsung. Untuk Bu Ica sendiri, bagaimana kemarin perasaan Bu Ica ketika melakukan pembelajaran dari teknik komputer dan jaringannya di kelas 10 TKJ kemarin? Bagaimana perasaan Bu Ica? Ya, sebelumnya saya juga merasa senang, bahagia, puas gitu ya Pak, karena semua pembelajaran yang telah dilakukan itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, berarti Bu Ica merasa bahagia dan lega juga ya karena
pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di praobservasi kemarin juga sudah sesuai Bu? Betul, sesuai. Sudah sesuai. Oke, kemudian kalau misalkan kita melihat kembali pembelajaran yang kemarin, bagaimana Ibu menjelaskan mengenai kepuasan nih? Apa hal-hal yang Ibu merasa puas ketika pembelajaran, dan mungkin jika ada ketidakpuasan yang Ibu rasakan ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas, apakah ada? Ketidakpuas saya ketika saya sudah menyampaikan materi kepada siswa, saya merasa mereka mampu memahami apa yang saya sampaikan dengan tujuan pembelajaran yang saya punya, seperti memahami K3LH, kemudian mereka bisa mengaplikasikannya di kehidupan mereka sehari-hari. Itu suatu kepuasan bagi saya gitu, karena mereka sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Adapun memang ya tidak berjalan dengan sempurna ya Pak, pasti ada kekurangannya. Saya merasa kurang ketika ada sebagian siswa yang memang ada yang tidak fokus gitu dengan ketika saya menyampaikan pembelajaran. Mungkin itu disebabkan juga karena kurangnya alat peraga ya, sehingga mereka kurang untuk menyimak dan kurang paham bagaimana mereka bisa lebih paham lebih gitu untuk yang siswa-siswa yang kurang menyimak ini. Oke, baik. Berarti kalau saya tangkap tadi Ica puasnya itu di bagian bahwa kalau mengacu kepada tujuan pembelajaran sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya. Kemarin ada 3 ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Kemudian kalau untuk ketidakpuasan tadi itu lebih mengarah kepada murid yang tidak fokus ya. Mungkin tadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat peraga. Karena kemarin saya melihat pembelajaran Bu Ica kan tentang K3LH ya, di mana ada simbol-simbol, ada tanda-tanda yang biasa digunakan di dalam suatu pekerjaan begitu ya. Mungkin kita bisa menambahkan alat peraga seperti itu ya Bu Ica ya. Bisa dibawa ke kelas gitu, sehingga mereka bisa melihat langsung. Baik. Kemudian Bu Ica, untuk pencapaian kompetensinya sendiri bagaimana ketika pembelajaran kemarin? Bagaimana apa yang Bu Ica rasakan terkait dengan pencapaian kompetensi? Saya sih merasa kompetensi yang sudah kita obrolkan sebelumnya ya Pak sudah tercapai di kelas gitu, dengan mereka mampu bisa menjawab apa yang saya tanyakan, itu sudah membuktikan bahwa kompetensi yang saya acu sudah tercapai oleh siswa. Berarti dari pembelajaran kemarin Bu Ica merasa bahwa ketercapaian kompetensi sudah berhasil dilakukan ya. Oke, kemudian untuk kesulitan atau hambatan yang Bu Ica alami ketika pembelajaran kemarin ada nggak? Itu paling sih yang tadi saya sebutkan kan, memang kendala dari awal kurang fokusnya siswa, ada sebagian siswa yang memang tidak fokus. Paling ya kesulitan saya untuk menarik perhatian mereka gitu, untuk menarik perhatian mereka agar mereka selalu fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, jadi kesulitannya sama seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, bahwa untuk menarik fokus perhatian dari murid tersebut memang itu adalah hal yang menjadi tantangan begitu. Kemudian kalau dari Bu Ica sendiri, alternatif solusi nih yang bisa Bu Ica lakukan untuk di pertemuan berikutnya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi bagaimana Bu? Rencana saya ingin lebih sharing sih ya Pak kepada guru-guru yang lain yang lebih senior, yang mungkin sudah tahu bagaimana caranya nih untuk mengalihkan perhatian anak-anak agar mereka lebih bisa fokus ketika selama pembelajaran berlangsung. Jadi mungkin saya kedepannya akan lebih sharing, lebih tanya-tanya kepada guru-guru yang senior. Oke, baik. Jadi Bu Ica berencana ya akan melakukan sharing atau berbagi praktik baik juga seperti itu ya Bu ya? Ya, dengan guru-guru yang senior atau guru-guru yang mungkin pernah melakukan hal serupa ya, mengalami hal serupa dan ternyata berhasil begitu. Itu hal yang luar biasa Bu Ica ya, melakukan kolaborasi juga dengan rekan sejawat. Dan kapan kira-kira Bu Ica akan melakukannya? Karena kita sudah melakukannya minggu kemarin ya Pak, untuk sharing-sharing ini sebenarnya saya sudah tanya-tanya baru selewat sih. Mungkin nanti setelah ini akan saya lanjutkan lagi gitu, sharing-sharing dengan yang lain. Kemarin baru beberapa guru aja yang sudah saya coba tanya. Oke, berarti Bu Ica sudah mencoba bertanya kepada beberapa guru dan mungkin nanti juga akan bertanya kepada yang lain ya. Jadi semakin kaya informasi yang diperoleh. Oke Bu Ica, kemudian izinkan saya memberikan sedikit hasil observasi yang saya lihat ketika kemarin masuk ke kelas Bu Ica ya. Pertama, saya ingin mengapresiasi sekali tentang pembelajaran yang Bu Ica lakukan di kelas kemarin. Saya melihat bahwa ketika Bu Ica melakukan apersepsi itu sudah luar biasa ya, ada
bentuk dari kompetensi sosial juga yang ibu lakukan ketika ibu bertanya apakah kalian sudah makan, apakah kalian hari ini sehat, bahagia, seperti itu. Itu hal yang menurut saya sangat penting di awal pembelajaran. Kemudian juga saya melihat tujuan pembelajaran memang apa yang kita bicarakan ketika di pra-observasi itu memang tercapai ketika pembelajaran kemarin. Ya anak-anak sudah mengetahui ya bagaimana memahami tentang K3LH, tanda-tandanya itu juga. Kemudian selama pembelajaran juga anak-anak sudah mampu ya mengikuti pembelajaran atau alur yang ibu berikan kepada mereka itu dengan baik. Dan memang sesuai dengan apa yang ibu sampaikan tadi, kepuasan dan untuk ketidakpuasannya tadi mungkin saya juga mengamati hal yang serupa, dan tapi saya yakin hal tersebut akan bisa diatasi bersama-sama. Dan ibu tadi juga sudah katakan bahwa untuk rencana kedepannya akan berkolaborasi atau berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Semoga hal-hal serupa bisa diatasi segera. Jadi harapannya kan nanti di pertemuan berikutnya bisa lebih baik, begitu ya. Benar Bu Pica? Betul. Iya. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi untuk pembelajarannya dan semoga nanti di pertemuan berikutnya bisa ditingkatkan lagi. Dan untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan hal-hal yang baru saja kita bicarakan, apa mungkin hal-hal yang Ibu Ica dapatkan dari pembicaraan pasca observasi hari ini? Dari yang sudah kita obrolkan ya Pak, saya lebih sadar gitu bahwa memang ngajar ke kelas itu tidak hanya sekedar mengajar. Jadi memang kita harus butuh banyak persiapan agar pembelajaran nanti tuh berjalan dengan sesuai apa yang kita mau. Jadi kalau kurang persiapan mungkin akan kesulitan juga bagi kita nanti, kayak mengajarkan siswa seperti apa, materi yang disampaikan seperti apa, apakah tujuannya tercapai gitu. Jadi memang dengan adanya pra-observasi ini, jadi saya lebih terbuka aja pemikiran saya gitu, lebih tercerahkan gitu. Oke, baik. Jadi Bu Ica merasa bahwa rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dimulai dari pra itu memang sangat membantu kita sebagai guru ya. Jadi di pra-observasi itu kan kita bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi target kita, bagaimana kita mempersiapkan diri. Benar begitu? Betul. Iya. Terima kasih Bu Ica sebelumnya. Dan ini pertanyaan terakhir juga, target Ibu untuk pertemuan berikutnya apa? Bagaimana langkah-langkah yang mungkin Ibu Ica lakukan di kelas nanti? Kalau misalkan target untuk di kelas pertemuan selanjutnya, saya akan mengadakan diskusi dengan siswa. Jadi nanti siswa diberikan materi oleh saya, mereka untuk mencoba untuk mempresentasikan materi tersebut. Jadi kita nanti diskusi Pak. Oh, menarik sekali Bu Ica ya. Jadi keterlibatan anak semakin terlihat ya. Semoga dengan seperti itu kan fokus siswa jadi memang fokus ke teman-temannya gitu. Jadi mereka lebih diskusi aja. Ya benar sekali, saya setuju dengan apa yang Bu Ica sampaikan ya. Jadi ketika anak berperan aktif ya, keterlibatannya itu lebih banyak dalam pembelajaran. Tadi Ibu katakan presentasi ya, ke teman sebayanya. Jadi targetnya fokus anak bisa lebih dapat ya dari proses yang seperti itu. Ya terima kasih banyak Bu Ica untuk kesempatan yang diberikan saat ini kegiatan pasca observasi. Saya berharap nanti apa yang kita bicarakan ini dapat menjadi semangat baru, dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar, dan anak-anak menjadi lebih semangat ya, menjadi lebih senang dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan di dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Bu Ica. Nanti ditunggu untuk umpan balik berikutnya ketika pembelajaran berikutnya, dan kita tentunya bisa saling berbagi praktik baik. Terima kasih. Nanti Bu Ica boleh kembali ke ruang guru. Selamat siang dan terima kasih kembali. Terima kasih juga Pak. Baik Bapak Ibu, itulah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama Bu Mauriza dan bersama pengajar praktik saya Bapak Ismawanto. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Ismawanto untuk menyampaikan sedikit umpan balik mengenai kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Yo, Bu Ica ya. Dari apa yang kemudian dilakukan pada pasca observasi ini, Pak Iyo ini sangat luar biasa, memiliki kemampuan dalam membuat pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian mendorong bagaimana kemudian pada titik akhirnya memang mendorong kepada upaya untuk memaksimalkan potensi. Jadi
Ini bisa seperti tadi digali sehingga kemudian rencana-rencana Bu Ica ke depan itu bisa tergali. Yang tujuannya memang coaching kita ini adalah untuk melakukan sebuah pengembangan atau inovasi ke depannya dari hasil yang kemudian sudah kita lakukan, dan itu sangat luar biasa ya. Dan apabila kemudian hal-hal yang seperti ini sering kita praktikkan, kalaupun kemudian bukan dalam konteks kegiatan ini saja, begitu tentu pasti akan menghasilkan sesuatu yang jauh akan lebih baik, seperti itu ya. Terima kasih atas percakapan yang luar biasa ya pada siang ini, dan ini juga mendapat pengalaman juga bagi saya. Terima kasih, selamat siang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan pasca observasi ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Salam guru penggerak. Demikianlah video aksi nyata dari modul 2.3, yaitu praktik coaching dalam supervisi akademik yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.